Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Takhobar PT Telkom Indonesia yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Siang ini kita masih diberikan Allah sehat wal afiat, diberikan Allah kekuatan iman, diberikan Allah kekuatan takwa, diberikan Allah kekuatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, meninggalkan segala kesibukan siang ini. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang utama dan yang pertama khutbah Jumat siang ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan mengajak kepada semua jamaah untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, itulah yang akan dijanjikan Allah diberikan jalan keluar dari segala macam kesusahan. Dan hanya hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka dia diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah, yang artinya yang pertama kali dibangun Allah di muka bumi ini di Bakkah, yaitu masjid. Ada yang mengatakan Bakkah itu Ka'bah, atau saat ini Masjidil Haram. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua
bahwa yang pertama kali dibangun Allah di muka bumi ini adalah masjid. Pertanyaannya, ada apakah dengan masjid? Masjid ini menjadi peranan yang begitu penting bagi umat dan masyarakat. Di masjid itulah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di masjid. Membahas politik di masjid, membahas ekonomi di masjid, membahas sosial di masjid. Di zaman Nabi begitu. Masjid adalah pusat keilmuan, masjid adalah pusat kebudayaan, masjid adalah pusat teknologi. Jadi masjid tidak hanya pusat ibadah, masjid tidak hanya tempat untuk sholat saja, masjid tidak hanya untuk ibadah saja, masjid tidak hanya tempat sujud saja, tapi masjid punya peranan begitu penting. Masjid menjadi pusat kebudayaan, pusat ekonomi, pusat sosial, pusat politik di zaman Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan, satu saat akan datang suatu zaman, sayati ala ummati zaman. Besok akan datang suatu zaman, wa masajiduhum amiratun wa huwa qarabun minal hadid. Besok kata Nabi akan datang suatu zaman, masjidnya besar, tingkat mewah, keramikan, sound sistemnya luar biasa, tapi sepi dari jamaah. Ini harus kita pikirkan sebagai umat Islam. Ingat, Allah pertama kali membangun di muka bumi ini adalah membangun masjid. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang dibangun adalah masjid, yaitu Masjid Kuba. Kemudian membangun Masjid Nabawi. Bahkan ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid. Berarti masjid ini punya peranan penting bagi umat. Masjid ini punya peranan penting bagi masyarakat. Di masjid inilah penuh dengan kebaikan. Di masjid inilah penuh dengan keilmuan dan teknologi. Dulu di zaman abad 14 yang lalu muncul cendekiawan muslim, ahli matematika, cendekiawan muslim, ahli teknologi, ahli kedokteran, ahli di bidang kimia, ahli di bidang biologi, munculnya dari masjid. Oleh karena itu jangan sampai masjid kita sepi. Mari kita makmurkan masjid kita. Dimanapun kita, masjidnya di kampung, di desa, di kota. Mari kita makmurkan masjid kita kembali. Kita isi dengan pengajian. Kita isi dengan kajian-kajian keilmuan dan teknologi. Umat Islam harus bangkit. Ini zaman revolusi industri 4.0. Ini zaman society 5.0. Umat Islam tidak boleh bodoh lagi. Umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi lagi. Umat Islam tidak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan lagi. Umat Islam harus bangkit. Yang menemukan matematika adalah Islam. Yang menemukan kedokteran adalah Islam. Yang menemukan ilmu sosiologi Islam. Yang menemukan ilmu politik juga Islam.
Tapi di tengah-tengah kemajuan Islam pada abad 14 itulah umat Islam terlena, umat Islam foya-foya, merasa dirinya hebat sehingga terlena. Akhirnya apa? Ilmunya diambil orang barat. Ayat ini tadi mengingatkan kita semua bahwa masjid itu adalah pusat kebudayaan. Masjid adalah pusat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi masjid tidak hanya tempat untuk sholat saja. Masjid tidak hanya tempat untuk sujud, i'tikaf, berdoa. Enggak. Mari kita kembangkan kembali. Kita berjuang kembali. Kita bangun masjid ini. Kita makmurkan masjid ini. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Membangun masjid itu bagaimana? Saya nggak punya uang. Membangun masjid tidak harus dengan uang. Makana malun faliyatasaddaq bil mali, kata Nabi. Yang namanya berjuang, yang namanya membangun masjid, yang namanya memakmurkan masjid, makana malun, barang siapa yang punya kekayaan, barang siapa yang punya harta, faliyatasaddaq bil mali, sedekahlah dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan uangmu, dengan duitmu. Saya nggak punya uang, bagaimana? Kata Nabi, mangkana ilmun, siapa yang punya ilmu, siapa yang punya pengetahuan, faliyatasaddaq bil ilmi, sedekahlah dengan ilmumu. Bangunlah masjid ini dengan ilmumu, bangunlah masjid ini dengan pengetahuanmu, dengan idemu, dengan gagasanmu, dengan opinimu. Yang ketiga, kalau tidak punya harta, tidak punya ilmu, bagaimana bisa memakmurkan masjid, membangun masjid? Kata Nabi, man kana quwwatun faliyatasaddaq bil quwwati. Barang siapa yang punya kekuatan, bangunlah masjid ini dengan kekuatanmu. Makmurkan masjid ini dengan kekuatanmu, dengan jabatanmu, dengan profesimu, dengan keahlianmu. Kekuatanku masing-masing. Ada kekuatan otot, ada kekuatan jabatan. Dia punya jabatan, bisa memakmurkan masjid ini, membangun masjid ini dengan baik, memakmurkan masjid ini yang begitu mengembalikan fungsi masjid dan peran masjid yang begitu luas, yang dulu pernah jaya di masa Rasulullah SAW. Kenapa di kota-kota itu masjidnya sepi, bahkan pintu pagarnya dikunci? Subhanallah. Ingat, masjid ini adalah pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau masjidnya dikunci, berarti masjid itu tidak open dengan dunia, tidak open dengan masyarakat, tidak open dengan umat. Bagaimana jamaah bisa memakmurkan kalau masjid ini ditutup? Bagaimana umat ini bertambah ilmunya, kebudayaannya luar biasa kalau masjidnya tertutup? Masjid di zaman Rasulullah SAW terbuka bagi umat, terbuka bagi sahabat-sahabatnya, bahkan terbuka bagi musuh-musuhnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam khutbah yang singkat ini, mari kita kembali mengambil hikmah ayat tadi, bahwa kita harus mengembalikan fungsi masjid.
Kita harus mengembalikan peran masjid. Kita harus membangkitkan kembali masjid-masjid kita menjadi pusat kebudayaan, menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga umat Islam menjadi jaya seperti di abad 14 abad yang lalu. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul fil warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.